Luar biasa. Saudara Xiaoyan benar-benar mendominasi. Yao Ming tertawa kagum. Menghabisi 2 dousheng sendirian, jika berita ini sampai ke wilayah binatang, pasti geger. Sebagai dousheng bintang 2, Yao Ming mulai menganggap Xiaoyan lebih serius. Kekuatan Xiaoyan memang baru bintang 1, tapi potensinya jelas luar biasa. Bahkan, itu alasan utama Yao Ming mendukung Pulau Naga Timur. Namun, tak semua terkagum. Feng Huang menatap dingin. "Xiaoyan, beraninya kau. Suku Heaven Demon Phoenix kami tidak akan berhenti sampai kau mati." Xiaoyan menyeringai. "Jika aku takut, tak mungkin aku muncul di sini. Jangan uji aku, Feng Huang. Jika kalian masih ikut campur, aku akan memotong daging suku kalian sedikit demi sedikit." Feng Huang menggertakkan gigi. "Apa yang kamu inginkan? Aku hanya ingin kalian mundur dari urusan suku Naga Void kuno," ujar Xiaoyan tegas. "Meski kami mundur, Pulau Naga Timur tetap takkan sanggup melawan 3 pulau naga besar," seru Feng Huang. "Itu bukan urusanmu." Mata Xiaoyan menyipit. "Kau hanya punya 2 pilihan. Pergi sekarang dan bawa pesan ke suku kalian, atau tinggal dan jadi sandera berikutnya." Feng Huang mendengus. "Kau tak akan bisa menahanku." Kun Huang dan Ying Huang hanya kalah karena lengah. Xiaoyan tertawa pelan. "Maka cepatlah pilih. Apakah kau ingin aku menghancurkan inti monster mereka, atau kau bunuh dirimu lebih dulu?" Wajah Feng Huang pucat. Xiaoyan semakin menekan cengkeramannya di kepala 2 Phoenix itu. Suara retakan mulai terdengar. "Baik, suku kami tidak akan ikut campur. Lepaskan mereka," gumam Feng Huang akhirnya. "Aku hanya akan lepaskan yang lain." 3 Phoenix tetap bersamaku," balas Xiaoyan. Ia menarik Jiu Feng ke sisi dan menyegel doucinya. "Ini bukan kesepakatan," hardik Feng Huang marah. Xiaoyan tersenyum dingin. "Kau pikir aku bodoh? Mereka sandera dan akan kulepaskan setelah kekacauan suku naga selesai. Jika kalian melanggar, maka bersiap kehilangan mereka semua." Feng Huang menggigil karena marah, tapi tak berani melawan. Xiaoyan menatapnya tajam. "Ini bukan diskusi, ini ancaman. Sampaikan kepada kepala suku kalian. Pilih antara menyelamatkan 3 orang ini, atau terlibat dan kehilangan mereka semua." Dengan wajah muram, Feng Huang membuka celah ruang dan pergi bersama pasukannya. Para tetua suku mereka menunduk malu, dimarahi keras oleh Feng Huang sebelum menghilang ke celah. Setelah mereka pergi, suasana sunyi. Yao Ming tertawa. "Haha, Xiaoyan, aku jarang mengagumi orang, tapi sekarang aku tak bisa tidak kagum padamu." Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Ia menyerahkan 3 Phoenix itu ke tetua Python 9 Serene Deep Ground. 2 dousheng bukanlah kerugian kecil. Heaven Demon Phoenix pasti kesakitan kehilangan mereka, ujarnya datar. Bahkan Sky Mansion akan panik jika kehilangan tokoh seperti leluhur Huoyun. Yao Ming mengangguk. Lalu sekarang, Xiaoyan menghela napas. "Kita ke Pulau Naga Timur." Wajahnya berubah serius. Matanya menatap ke arah kedalaman alam kosong. "Ziyan, tunggulah." Tanpa menunda, tubuhnya melesat. Yao Ming, Xiao Yisan, Qinglin, dan yang lainnya segera menyusulnya. Sekelompok cahaya melesat cepat di alam kosong, membelah kegelapan bagai kilat. "Dengan kecepatan ini, kita akan sampai di Pulau Naga Timur dalam 10 menit, seru Yao Ming dari sisi Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk. Matanya menyipit tajam ke arah depan. "Ayo percepat." Mereka melaju lebih cepat, namun tiba-tiba Xiaoyan menghentikan langkah. Matanya menoleh ke sisi kiri. "Tunggu." Ada aura yang familiar. Seketika, ledakan energi mengguncang ruang kosong. Sosok berdarah terpental dan jatuh di antara kelompok kecil yang terluka parah. Di antaranya, wajah yang dikenal, He Qing dan Penatua Zuli. Mereka dikepung lebih dari 10 ahli kuat. 2 di antaranya berpakaian megah, aura menekan, jelas merupakan Bansheng tingkat tinggi. 3 pulau naga besar, kalian sungguh berani menyerang Kaisar Naga.
teriak Zuli dengan marah. "Heh," salah satu komandan berpakaian zirah mengejek. "Zuli, kalian bodoh. Mengandalkan Kaisar Naga Muda itu naif. Dia memiliki darah murni klan kerajaan," sahut Zuli dingin. Komandan itu sempat ragu, namun segera ditengahi sesepuh berwajah merah. "Cukup, bunuh mereka. Kita harus kembali sebelum bala bantuan datang." "Tak akan kubiarkan," teriak Heiqing. Tapi sebelum dia sempat bergerak, sesepuh berwajah merah menamparnya dari jauh. Armor Heiqing hancur, darah menyembur dari mulutnya saat tubuhnya terpelanting keras. "Semut berani menantangku," tawa dingin lelaki tua itu. Zuli membalas. Douqi meledak membentuk naga 1000 kaki yang menyerang lawan. Tapi sesosok setengah naga menembusnya dan menghantam Zuli dari atas. Kedua penatua kini terdesak berat. Sementara itu, para prajurit Pulau Naga Timur satu persatu roboh. Situasi sangat genting. Dengan tubuh berdarah, Heiqing meraung dan menghantam dua lawan dengan marah, lalu melesat ke arah sesepuh berwajah merah. "Bodoh," gumam lawannya, sebelum meninju balik dengan kekuatan yang menghancurkan udara. Tubuh Heiqing terpental 10.000 kaki, darah membasahi seluruh tubuh. Tangannya remuk, Douqi hancur. Dia tak lagi mampu bangkit. "Aku akan mati," pikirnya dalam hati. Pandangannya buram, tubuhnya lemas. Sesosok tua muncul di hadapannya. Tangan dingin menyentuh kepalanya. Suara rendah terdengar. "Tenanglah. Setelah mati, kau akan kuantar ke kuburan naga." Zuli menjerit putus asa. "Jangan. Heh, Kaisar Naga. Dia takkan bertahan melawan 3 Raja Naga," cibir si tua. "Kau hanya memilih sisi yang salah, Heiqing." Jari-jari tajam perlahan menekan kepala Heiqing, menembus kulitnya. Darah mulai menetes. Namun tiba-tiba, sebuah tangan dingin menyentuh kepala si tua. Tubuhnya langsung membeku. Suara ringan namun mematikan berbisik di telinganya. "Kau pikir kau bisa menghancurkan kepalanya lebih cepat dari aku menghancurkan milikmu?" Mata Heiqing yang tertutup karena putus asa tiba-tiba terbuka lebar. Pandangannya menangkap sosok kurus namun menggetarkan yang berdiri di hadapannya. Xiaoyan." Mata Heiqing melebar tak percaya saat melihat sosok kurus itu menekan kepala penatua Huojan. Seketika, lelaki tua berwajah merah itu membeku. Tangan di atas kepalanya terasa seperti gunung yang siap runtuh. "Siapa kau?" "Aku Huojan dari Pulau Naga Utara." Suaranya bergetar, berusaha keras terdengar tegas. Namun, di dalam hatinya panik. Siapa orang ini? Mengapa aku tak bisa merasakan pendekatannya sama sekali? Xiaoyan menatapnya datar. "Lepaskan tanganmu," ucapnya. Huojan mencoba bernegosiasi. "Kita lepaskan di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Begitu ia mengucap 3, ia buru-buru melempar Heiqing dan kabur seperti panah. Namun, suara dingin mengejarnya. "Minggir lagi, dan kamu akan mati." Sebuah tangan menembus ruang dan kembali menekan kepalanya. Matanya membelalak. Elit Dousheng. Xiaoyan melirik sekilas, jarinya perlahan menekan dahi Huojan. Lubang darah terbentuk, Douqi-nya disegel. Sosok agung itu kini tak ubahnya boneka tak berguna. Xiaoyan melemparnya ke arah Heiqing. "Tidak perlu mengorbankan dirimu hanya untuk menangkapnya." Heiqing memandang kosong. Ban Sheng elit itu telah berubah menjadi seperti anjing mati dalam sekejap. Di kejauhan, tetua setengah naga yang bertarung dengan Zuli terkejut dan langsung mundur. Namun saat dia hendak kabur, sinar cahaya lain muncul Yao Ming dan pasukannya mendarat, membawa tetua naga setengah itu dalam kondisi pingsan. "Haha, dia licik, tapi tak ada artinya di hadapan kita," ucap Yao Ming santai. Xiaoyan menangkap tubuh tetua itu, menyegel kekuatannya dan menyerahkannya ke Heiqing. Dia menoleh ke Zuli. "Ini Yao Ming, kepala suku Python 9 tenang dalam tanah."
Zuli terkejut. Suku Python Nine Serin, ku dengar 3 pulau naga besar ingin merekrut mereka. Yao Ming tertawa. Yang setuju itu saudaraku yang bodoh. Aku sudah rebut kembali posisi kepala suku. Atas undangan saudara Xiaoyan, kami siap bantu Pulau Naga Timur. Zuli menatap Xiaoyan. Setelah mendapat anggukan, matanya memerah karena haru. Dukungan ini datang di saat yang paling krusial. Xiaoyan bertanya, "Bagaimana kondisi Pulau Naga Timur?" Zuli menghela nafas. Kacau. 3 pulau naga besar mengepung dari segala arah. Mereka ingin membunuh Kaisar Naga sebelum dia tumbuh sempurna. Ziyan telah dikepung oleh 3 Raja Naga. Wajah Xiaoyan mengeras. Tinju di balik lengan bajunya mengepal kuat. Ayo kita ke Pulau Naga Timur. Alam kosong, sunyi, gelap, dan penuh dengan kekacauan spasial yang bisa melumat seorang Dozun dalam sekejap. Dunia ini tak mengenal waktu, dan tak ada cahaya yang bertahan lama. Namun di tempat seperti inilah, di tengah badai spasial yang menggila, sebuah pulau raksasa menggantung, seperti istana neraka yang mengambang di ketiadaan. Tiba-tiba, pulau itu memuntahkan gelombang energi ganas. Angin spiritual menyapu dalam radius 100.000 kaki, melumat apapun yang menyentuhnya. Pulau Naga Timur, markas Ziyan, sedang diserbu. Sekelompok elit 3 pulau naga besar mengelilinginya dalam formasi perang ketat. Siapapun yang berani keluar akan langsung dihancurkan oleh badai serangan. Di atas langit kehampaan, 20 pasang mata memperhatikan. Di antara mereka berdiri seorang pria kekar dan dingin, puncak Dozun tingkat ke-9. Dia adalah kapten penjaga terluar. Cahaya melesat dari kegelapan. Hati-hati, serunya, wajah berubah tegang. Sekelompok cahaya meluncur mendekat. Sosok Hei Qing terlihat di antara mereka. Hei Qing, mereka dari Pulau Naga Timur, hancurkan mereka. Seruan itu disambut dengan suara gemuruh senjata energi. Ratusan pilar cahaya ditembakkan dari segala arah. Namun, semua pilar meledak sebelum menyentuh target. Ledakan energi tak tertahankan menghempaskan para penyerang ke tanah. Armor mereka meledak, tubuh mereka hancur. Hanya satu orang yang tetap berdiri. Siapa kau sebenarnya? Pria Dozun itu menatap tak percaya. Dari balik cahaya, melangkah keluar Xiaoyan. Tenang, mematikan. Matanya menyapu ke bawah. Pulau Naga Timur kacau, penuh luka. Pertempuran telah memaksa pertahanan mundur ke Aula Naga Pusat. 2/3 pulau telah jatuh ke tangan musuh. Di mana Ziyan? Suaranya tidak terdengar, tapi pikirannya jelas. Tiba-tiba, riak energi menggetarkan langit. Sebuah cahaya menyala seperti matahari. Di tengah badai energi, sosok berambut ungu berdiri gagah. Ziyan. Bukan lagi gadis kecil. Dia kini wanita dewasa, indah, dingin, dan penuh otoritas. Armor emas gelapnya membungkus tubuh ramping dan kuat. Tombak emas tua di tangannya memancarkan tekanan mengerikan. Dia bertempur melawan 3 raja naga besar. Kekuatan masing-masing jauh di atas Yao Ming, 3 Dousheng bintang 3. Tombak Ziyan menari dalam cahaya. Ledakan demi ledakan mengguncang kehampaan. Namun, meski kekuatan garis keturunan naga Phoenix-nya melonjak, dia tetap belum mampu mendominasi. Pengalamannya belum setara musuhnya. Xiaoyan menatap tajam, giginya terkatup. Tidak bisa dibiarkan terlalu lama, raungan tiba-tiba memecah konsentrasinya. Pria Dozun dari sebelumnya mengangkat kepalanya dan meraung. Seketika, Xiaoyan mengibaskan tangan. Tanpa peringatan, tubuh pria itu meledak menjadi kabut darah. Dia mengirim sinyal, pasukan lain akan datang, seru Zuli dari belakang. Ke Aula Naga, sekarang. Tanpa buang waktu, Xiaoyan memimpin ke bawah. Yao Ming dan lainnya mengikuti. Namun di tengah jalan, benteng manusia muncul. Blokir mereka, teriakan membahana. Puluhan elit 3 pulau naga besar menghadang di depan. Namun Xiaoyan
hanya mengangkat tangannya. Lautan api keluar dari mulutnya. Api itu menyapu dengan suhu mematikan, menyebabkan banyak elit Bansheng pucat ketakutan. Dulu, Xiaoyan tak mampu memuntahkan api sebesar ini tanpa menguras semua douqi. Tapi sekarang, kekuatannya sudah berada di tingkat Dousheng. Kelompok mereka menembus penghalang api, muncul di atas aula naga. "Dari mana kau datang, bajingan?" Berani-beraninya ikut campur. Suara seperti guntur membahana. Sosok besar berkulit hitam muncul. Tingginya seperti kera raksasa, ototnya menonjol. Xuan Mo, komandan pertama Pulau Naga Barat, Dousheng Bintang 2. Dia mengayunkan tinjunya, udara dalam radius 1000 kaki lenyap. "Xiaoyan, hati-hati," seru Juli. Itu Xuan Mo. Xiaoyan menatap tajam. Satu gerakan tangan, Juli dan lainnya terlindungi dalam penghalang dan dikirim ke bawah. Sementara tubuh Xiaoyan sendiri mulai membengkak, berubah menjadi raksasa emas. Tinju raksasa bertemu tinju hitam. Langit kosong bergetar hebat. Enyah, raung Xiaoyan seperti dewa perang. Dua sosok ibarat dewa iblis bertarung sengit di langit. Benturan mereka memicu badai, dan suara logam yang menyapu langit membuat para ahli di sekitarnya terpental dan terluka. Xiaoyan sedikit mundur, sementara Xuan Mo terhuyung hingga ruang di bawahnya runtuh. "Bocah, kau memang punya kemampuan," dengus Xuan Mo dengan mata dingin. Xiaoyan diam, menilai bahwa tanpa tubuh King Kong Glass dan kekuatan darah surga Phoenix, dia takkan mampu menahan bentrokan itu. "Siapa kau sebenarnya? Ini urusan suku naga Void kuno, bukan untuk campur tangan orang luar," bentak Xuan Mo. Xiaoyan tak menggubris. Pandangannya tertuju ke dua sosok yang datang secepat kilat, Tetua Zumu dari Naga Barat dan Lie Shan dari Naga Selatan. "Xuan Mo, serang saja, tak perlu buang waktu," ujar Zumu dingin. Ketiganya komandan tertinggi 3 Pulau Naga, berada di puncak Dousheng Bintang 2. Tiba-tiba dua lelaki tua berambut putih muncul dari aula naga. Ruang berfluktuasi saat tetua pertama dan kedua dari Pulau Naga Timur muncul, menyambut Xiaoyan dengan ramah. Xiaoyan adalah tamu penting Kaisar Naga. Pulau Naga Timur akan mengingat bantuannya, ucap tetua pertama dengan tongkat naga di tangan. Zuli menjelaskan, Zumu dan Lie Shan adalah pemimpin dari Pulau Barat dan Selatan. Mereka bersama Xuan Mo memimpin serangan. "King Shan," seru Zumu, "jika kalian terus melawan, Pulau Naga Timur akan hancur. Kami tak akan biarkan pengkhianat seperti kalian menang," balas King Shan. "Bantuan dari Heaven Demon Phoenix akan segera tiba. Setelah itu, habis kalian," ancam Zumu. "Kau sudah melupakan dendam pada mereka, memalukan," geram tetua kedua. Ekspresi ketiganya berubah saat nama Kaisar Naga disebut. "Dia telah menghilang ribuan tahun. Kini waktunya penyatuan," jawab Xuan Mo. "Omong kosong. Klan terpecah karena keserakahan kalian," King Shan membalas dengan marah. Xiaoyan yang tak tertarik pada perebutan kekuasaan itu mengangkat tangannya. Sosok Qin Huang dari Heaven Demon Phoenix muncul tak berdaya. "Aku bertemu mereka dan mengirim mereka pulang," ucapnya dingin. Semua terkejut. Keparat, Xuan Mo marah. "Hancurkan aula naga," Zumu dan Lie Shan mengangguk. Ratusan ahli berkumpul, dipimpin 10 Bansheng. Aura mereka menekan langit. Di bawah, Pulau Naga Timur membalas. Sosok-sosok melesat keluar, douqi melonjak. Kedua pihak berdiri di ambang pertempuran. Ledakan energi menghancurkan udara. Kedua pasukan langsung bertempur hebat. Xiaoyan menghantam ahli Douzun hingga muntah darah. Dalam gerakan cepat, dia menggunakan tubuhnya sebagai senjata, memukul Bansheng elit hingga terlempar dan terluka parah. Namun pandangannya segera beralih. Di kejauhan, Ziyan terdesak oleh 3 Raja Naga. "Dua sesepuh, Yao Ming akan bantu kalian lawan Xuan Mo dan yang lain." "Aku bantu Ziyan," teriak Xiaoyan. Seketika, dia melolong, sayap tulang hijau merah menyebar. Ketika ia melesat ke langit,
Suan Mo DKK terkejut, tapi Yao Ming dan dua tetua langsung menghadang mereka. Dengan suara petir dan kecepatan kilat, Xiaoyan terbang ke medan tempur utama. Tiga Raja Naga Agung, mari lihat seberapa hebat kalian. Tombak panjang emas gelap menghantam telak cakar naga milik pria bermahkota Raja Naga Barat. Serangan itu menghancurkan sisik-sisik keras sebelum Ziyan menarik kembali tombaknya, memblokir serangan mendadak dari belakang. Ziyan memutar tombaknya membentuk busur pelindung dan memukul mundur penyerang. Memang layak pewaris konstitusi Naga Phoenix, Raja Naga Barat terkekeh. Tapi kau belum dewasa. Menghadapi kami bertiga sendirian, konyol. Jangan pura-pura bermoral, balas Ziyan dingin. Kalianlah yang memecah belah suku saat ayahku menghilang. Kalianlah pengkhianat. Aku hanya menginginkan masa depan cerah untuk suku kita, timpal Raja Naga Utara dengan senyum palsu. Jika kau menolak kerjasama, kami tak punya pilihan selain menangkapmu. Tanpa peringatan, sayap Phoenix raksasa terbuka di belakang Ziyan. Tekanan energi melonjak, menyerang, seru Raja Naga Utara. Ketiganya bergerak serempak. Namun sebelum mereka sempat menyentuh Ziyan, jari musim semi kuning, telapak musim semi kuning, serangan spiritual besar tiba-tiba menghantam mereka dari langit. Tiga Raja Naga buru-buru memblokir, lalu menoleh ke arah sosok bersayap tulang merah hijau yang berdiri di udara. Xiaoyan, seru Ziyan, kaget sekaligus cemas. Mundur, kau tak bisa lawan mereka. Xiaoyan menatap ke arahnya tenang. Berapa lama kau butuh? 10 menit, jawab Ziyan ragu. Serahkan sisanya padaku. Xiaoyan tersenyum ringan. Raja Naga Utara mengerut. Jangan remehkan dia, bunuh dia dulu. Tiga naga kembali menyerbu. Xiaoyan menyatukan tangan, membentuk segel cepat. Energi spiritualnya meledak, membentuk sosok raksasa ilusi. Kemarahan ilahi musim semi kuning, sosok itu mengaum. Riak suara spiritual menyerbu dari segala arah, menghantam langsung kesadaran ketiga Raja Naga. Serangan spiritual, waspada seru. Raja Naga Utara, namun terlambat. Gelombang menghantam mereka. Raja Barat dan Selatan muntah darah. Pikiran mereka seperti disayat pedang. Raja Utara sedikit lebih kuat, tapi wajahnya tetap pucat. Bajingan kecil, raungnya penuh amarah. Namun sebelum sempat membalas, suara Xiaoyan terdengar. Ledakan. Ketiganya menoleh terlambat. Sosok klon Xiaoyan berdiri di belakang mereka, memegang teratai api 5 warna yang berputar perlahan dan meledak seperti bunga api surgawi. Langit kosong berguncang hebat ketika badai api raksasa setinggi 10.000 kaki menyapu segalanya. Suhunya begitu mengerikan, hingga bahkan dari kejauhan, api di Pulau Naga Timur menyala tanpa dikendalikan. Beberapa prajurit yang lebih lemah menjerit panik saat darah mereka mulai mendidih. Semua pertempuran mendadak terhenti. Pulau itu tenggelam dalam keheningan. Semua mata tertuju pada badai api yang membara di langit. Kekuatan bocah itu, wajah para tetua dari 3 pulau naga berubah drastis. Bahkan Suan Mo, komandan pertama Pulau Naga Barat, menunjukkan ketegangan. Tak ada yang percaya bahwa kekuatan pemusnahan itu berasal dari tangan seorang Dou Sheng, bintang 1 Xiaoyan. Namun, badai itu bukan hanya satu serangan. Xiaoyan telah memadukan 3 teknik pamungkasnya sekaligus. Kemarahan ilahi musim semi kuning yang menyerang jiwa, api teratai Buddha yang menghancurkan, dan tubuh 3.000 ilusi petir untuk bergerak diam-diam di belakang musuhnya. Gabungan serangan ini meledak dalam kehampaan, menelan ketiga Raja Naga Besar dalam kehancuran total. Bahkan Dou Sheng bintang 3 akan terluka parah jika terkena serangan ini secara langsung. Namun, ketika Xiaoyan menarik diri dengan tubuh lelah dan menelan pil obat, raungan mengguncang langit terdengar dari dalam badai. Suara auman naga yang dipenuhi niat membunuh. 3 naga raksasa muncul dari badai api, panjang tubuh puluhan ribu kaki, tubuh penuh luka. Sisik mereka hancur, darah mengalir deras, dan bahkan tulang terlihat dari luka mereka.
namun mereka belum mati. Bajingan kecil, kau akan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Xiaoyan tampak kecil seperti semut di hadapan naga-naga itu. Wajahnya berubah serius saat ia mundur cepat, namun 3 pilar cahaya selebar 1000 kaki menghantam dari mulut naga. Tak ada jalan mundur. Reinkarnasi Buddha yang marah, 4 api surgawi melesat dari tubuh Xiaoyan, berubah menjadi pelat api raksasa. Pilar pertama menghantamnya. Suara dunia seolah teredam. Pilar cahaya mental terpental, tapi kekuatannya menembus pelindung, membuat Xiaoyan muntah darah. 2 pilar lain menyusul. Mereka terpental juga, tapi pelindung api meledak. Xiaoyan terlempar 10.000 kaki, tubuhnya berlumuran darah. Ironisnya, ketiga pilar cahaya yang dipantulkan itu menghantam balik 3 Raja Naga, membuat luka mereka makin parah. Bunuh dia. Raja Naga Utara, paling kejam di antara mereka, mengamuk. Dia berubah kembali ke bentuk manusia dan menghantam dada Xiaoyan dengan telapak tangan raksasa. Xiaoyan muntah darah lagi, tapi senyum gila muncul di wajahnya. Dengan sisa kekuatan, dia mengaktifkan api teratai 4 warna, meledakkannya langsung ke tubuh lawan. Raja Naga Utara terlempar 10.000 kaki. Tubuhnya gemetar, darah menyembur deras. Tapi tubuh Xiaoyan juga hancur-hancuran. Dada tenggelam, organ internal kacau. Saat Xiaoyan terhuyung, 2 Raja Naga lainnya melesat datang. Mata memerah, niat membunuh meledak. Pergi dan mati, cakar naga raksasa menyapu udara, mengarah ke kepala Xiaoyan yang sudah tak bisa menghindar. Kematian tampak tak terhindarkan. Namun di saat itu juga, jantung Xiaoyan berdetak keras. Garis darah misterius di dadanya menyala dan mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Kekuatan yang hilang kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Apa ini? Sebelum dia sempat memahami perubahan itu, cahaya keemasan menyilaukan melesat. Cakar raksasa Raja Naga Selatan terpotong bersih, tanpa suara. Raja itu menjerit, darah menyembur. Xiaoyan menoleh. Sosok berambut ungu berjalan di udara. Ziyan. Armor emas hitamnya bersinar. Di tangannya, pedang cairan emas memancarkan tekanan yang menakutkan. Aura Kaisar Naga menggetarkan langit kosong. Dengan suara sedingin es, penuh otoritas dan kekuatan, dia berkata, "Kaisar ini akan memenjarakan kalian selamanya jika berani menyentuhnya."